Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Laga Indonesia melawan Uni Emirat Arab iya, dimenangkan iya. oleh Indonesia dengan skor 3-2 tipis banget. Bro Ipung gimana nih laganya sendiri? Ini laga yang menarik sebetulnya ya. Apalagi ternyata pemain-pemain muda Indonesia ini sudah bisa menerapkan permainan yang sangat organize saya pikir. Bahkan secara overall pertandingan selama 90 menit berlaga itu pemain-pemain Indonesia jauh lebih unggul ketimbang pemain-pemain Uni Emirat Arab ya. Mhm. Pertama, saya lihat punya organisasi organisasi permainan yang lebih bagus. Kemudian eh, pemain-pemain Indonesia ternyata tidak gampang panik dan tidak gampang Hmm, terprovokasi oleh pemain-pemain dari Uni Emirat Arab. Karena hmm. biasanya salah satu tipikal pemain dari Timur Tengah itu selalu mencoba cara-cara memprovokasi gitu loh. Bikin Tapi ini kesel gitu Indonesia ya. ya bikin kesel, ngeyel banget orangnya gitu loh. Tapi ini tidak ini ya, tidak pemain-pemain Indonesia tidak terprovokasi gitu loh, bro. Dan itu Ya, sih menarik. Artinya udah ada kedewasaan dalam cara bermain pemain-pemain Indonesia. Walaupun usia mereka masih muda. Gitu loh. oke. Tapi ini 3-2 ini mencerminkan memang Hmm. kualitas Indonesia dan Uni Emirat Arab yang memang tipis juga atau gimana nih, Bro? Ya kalau ini ya dari segi permainan, dari 11 pemain yang turun, tentu kalau saya lihat Indonesia di atas ini ya kualitasnya ya kualitas permainan Mhm. secara tim Indonesia lebih bagus. Karena kalau kita lihat dari proses terjadinya gol dari pemain-pemain Indonesia itu kan sebuah skema yang dibangun ya, semua Mhm. sebuah skema yang direncanakan gitu loh. Berbeda dengan eh, gol-gol yang terjadi buat Uni Emirat Arab itu terjadi karena kelengahan dari gol pertama ya, saya lihat kelengahan yang terjadi dari proses permainan transisi gitu Hmm. loh. Nah, di sini seharusnya pemain tengah yang berperan sebagai pemain gelandang bertahan itu harus segera menutup gitu loh. Dan pada saat dia dari perubahan posisi dari menyerang menjadi bertahan, itu yang dimanfaatkan oleh pemain Uni Emirat Arab yang kemudian menusuk secara ini ya individual. Jadi Hmm. gol-gol yang terjadi dari Uni Emirat Arab sebetulnya terjadi karena kelalaian gitu loh. Bukan Hmm. karena sebuah skema bangunan yang direncanakan. Hmm. Nah, itu untungnya tidak terjadi di babak kedua karena di babak kedua setelah mungkin ada briefing mengenai cara-cara untuk bermain transisi dengan baik, itu bisa dihindarkan oleh tim Indonesia gitu loh, Bro. Ya, tapi saya lihat di bagian akhir Hmm. babak kedua gitu kan sebenarnya ada banyak beberapa peluang lah dari Indonesia. Hmm. Cuman kok tendangannya ini kalau tendangannya juga lemes sehingga bisa ditangkap oleh kiper juga terus headingnya juga saya sebut lemes juga gitu. Ini apa memang karena eh, apa ya? Karena fisiknya udah tidak mendukung atau seperti apa, Bro? Betul. Saya melihat juga begitu. Karena intensitas permainan yang dari sejak awal juga sudah lumayan tinggi. Ini kan menuntut ini ya performa dari fisik yang juga harus memadai. Nah, terlihat juga ini sebetulnya bukan dialami oleh pemain-pemain Indonesia. Pemain-pemain Uni Emirat Arab pun juga sudah payah gitu loh di menit-menit akhir babak kedua ya. Mhm. Tidak heran juga mereka banyak yang kemudian harus diganti karena cedera, Mhm. mungkin karena kram. Itu pun juga terjadi di pemain-pemain Indonesia. Mhm. Karena pertandingan ini kan pertandingan yang boleh dibilang dua tim yang punya potensi sebagai juara grup. Dua-duanya tidak mau mengalah gitu loh. Mhm. Dan dua-duanya harus mengamankan posisi gitu loh. Mhm. Nah, jadi tidak heran bahwa intensitas serangan itu juga menjadi tinggi gitu loh. Apalagi pemain-pemain Uni Emirat Arab lebih banyak mengandalkan ini ya kecepatan ya, kecepatan dan umpan-umpan direct, terutama di babak kedua mereka mencoba untuk melakukan umpan direct. Dan untungnya di sini pada saat babak pertama memang kan Iqbal sedikit agak bermasalah ya dengan Mhm. apa, dengan cara dia bertahan ya. Mhm. Kemungkinan Iqbal melakukan hal seperti itu karena dia tidak ditopang oleh pemain-pemain transisi yang ada di tengah. Jadi dia seperti sendirian gitu loh. Nah, Mhm.
untuk di babak kedua itu sudah ada perbaikan di ini pemain-pemain jangkar yang ditempati oleh ini ya oleh Figo dan Zidane gitu loh. Dan dua Hmm. pemain ini juga pada babak kedua bermain lebih baik gitu loh. Bro, ini hasil 3-2 ini memuaskan nggak sih? Kalau menurut saya ya yang penting 3 poinnya kan lumayan. Iya, itu pasti memuaskan dong. Karena yang dilawan adalah Uni Emirat Arab gitu loh. Kalau yang dilawan misalkan Butan atau Guam Guam sorry ya, ya, ya. Guam ya itu mungkin kita jadi tanda tanya ya. Ya. Karena kualitas antara Uni Emirat Arab yang tadinya kita perkirakan sebagai lawan terkuat dan saat ini bisa dikalahkan Indonesia, artinya ke depannya menyongsong dua pertandingan Indonesia lebih punya ini ya punya sisi psikologis yang lebih kuat gitu loh bro. Ya, ya. Ada pemain yang bermain sangat bagus di laga ini bro, Ya, terutama kan Indonesia. dari prediksi saya sudah memperkirakan bahwa lini yang terbaik ya yang dimiliki oleh tim Indonesia adalah di sisi penyerangan. Di situ ada 3 pemain, Nabil di kanan, di kiri ada Afrizal dan di tengah ada Arkan Kaka. Gitu loh. Dan ini memang menjadi terlihat pada bangunan serangan-serangan dan proses-proses yang terjadinya gol. Dan kita juga masih beruntung punya seorang Kaviatur Rizky yang bisa menjadi jenderal lapangan tengah yang bisa mengisi ruang-ruang dan melihat peluang yang bisa didapatkan oleh si Kakak tadi. Nah, dalam hal ini Kakak memang menjadi seorang goal getter yang bagus sekali bermain ya. Karena dia punya positioning yang bagus, dia pandai sekali mencari ruang dan dia punya finishing yang istimewa gitu loh, Bro. Ya. Kalau yang perlu diperbaiki di lini mana? Belakang atau tengah? Pertama, koordinasi antara lini belakang dengan lini tengah pada saat permainan transisi. Itu pada babak pertama itu masih gagap ya, masih belum bisa nyetel gitu loh. Karena antara Sultan Zaki dengan Iqbal ini kan bermain sejajar. Seharusnya kalau ada permainan sejajar, ini harus ada pemain tengah yang berusaha menambal gitu loh. Dan mencoba untuk mengantisipasi aliran bola. Jangan sampai langsung begitu aliran bola langsung berhadapan dengan mereka. Itu yang harus ini ya diperbaiki. Yeah. Jadi fungsi Iqbal dan fungsi Sultan Zaki di sini adalah pemain-pemain yang berusaha menetralisir ini ya setelah bola kemudian bisa diganggu katakanlah oleh pemain-pemain yang di tengah, mereka yang akan menetralisir gitu loh. Dan jangan mereka dihadapkan langsung dengan pemain-pemain lawan karena begitu mereka lewat langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Iya. Yeah. Bro, kita lihat di klasemen ya. Indonesia dengan hasil ini kan berarti memiliki 6 poin. 6 poin sama dengan UEA, cuman Indonesia berada di puncak karena kita unggul agregat gol ya, di mana Indonesia melawan Guam bisa menghasilkan 14 gol, 14 ditambah lagi dengan sekarang juga kan 3 ya, berarti 17 memasukkan dan kemasukannya 2. Dan Uni Emirat Arab mau tidak mau jadi harus berada di posisi runner up saat ini kan, dengan poin juga 6. Nah yang mengagetkan justru Malaysia ya. Kenapa Malaysia jadi seri gitu lawan Guam gitu loh. Ya ini juga yang agak mengagetkan ya bahwa ternyata di level under 17 ini segala kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Kalau kita melihat bagaimana Guam dilumat Indonesia 14, dilumat oleh Uni Emirat Arab 9 gol, kita punya pikiran, pasti semua orang juga akan berprediksi bahwa paling tidak Malaysia bisa menang di atas 3-0 gitu loh. Benar. Nah, kalau ini kemudian yang terjadi adalah posisi draw 1-1, ini kan artinya akan sangat memberatkan buat Malaysia sebetulnya. Karena dia juga masih akan berhadapan dengan Uni Emirat Arab, dia akan berhadapan juga dengan Indonesia. Iya. Dan ini ya kan Uni Emirat Arab juga kan dia ada di posisi runner up, itu selain dia memang kalah agregat gol, dia juga bermain lebih banyak ketimbang Indonesia. Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalkan Malaysia melawan UEA,
kalau misalnya dengan Guam saja 1-1, wah ini Mhm. tapi kan katanya Malaysia bermain dengan pasukan keduanya ya. Jadi ya mungkin mereka terlalu jauh ya ininya, kualitas antara tim inti dengan tim keduanya. Saya pikir ini ada persoalan dengan ini ya, mentalitas ya, Bro. Karena, mereka tentu pemain-pemain Malaysia, sekalipun mereka akan menurunkan pemain lapis kedua, saya yakin, dari sisi, kualitas mereka di atas Guam. Cuma persoalannya adalah, mungkin mereka terlalu underestimate terhadap Guam. Jadi Mhm. mereka tidak kaget begitu, menghadapi kenyataan bahwa Guam juga bisa melawan. Akhirnya Mmm, apa, blank semua nih yang ada iya, di, kepala gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah persoalan mentalitas. Persoalan mereka terlalu underestimate terhadap Guam dan mereka mhm, dihukum dengan draw gitu loh, Bro. iya. Sebaliknya Guam karena kemarin, dikalahkan dengan telak, kemudian mereka punya daya Mhm. juang yang katanya sangat baik sekali di laga melawan Malaysia ini sehingga menghasilkan draw ini bagus sekali menurut saya. Iya. Iya, Ya artinya ya itu tadilah, ini pelajaran buat semua, terutama di tim Indonesia, bahwa iya, sekalipun kita melawan tim yang di atas kertas di bawah kita, jangan sekali-sekali underestimate, iya, gitu loh. dianggap remeh ya, oke. Betul. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Uni Emirat Arab dan Indonesia menangkan dengan skor 3-2. Menurut Sobat sendiri, siapa nih yang paling, mantap mainnya di laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang, sampai jumpa lagi. Oke, thank you, Bro.